Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya di sore hari ini dan mungkin untuk minggu depan mungkin kita akan coba untuk pagi ya, karena eh, rencananya mau ada praktikum untuk audio ya. Tapi kalau misalnya nanti skenarionya berubah ya mungkin nanti akan saya sampaikan kembali gitu ya. Baik, teman-teman, kita langsung saja. Untuk hari ini kita akan membahas, sebentar saya share screen dulu. Kita akan membahas tentang media audio ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang media audio ya, kelanjutan dari kemarin kita membahas tentang gambar ya. Seperti kita ketahui bahwa eh, untuk multimedia itu memiliki beberapa elemen ya. Yang kemarin sudah kita bahas adalah gambar ya. Kemudian ada animasi, kemudian ada audio, ada video. Nah, di bagian pertama ini sebelum meet ya, nanti kita akan ngejar meet-nya sebisanya. Maksudnya sebisanya itu maksudnya setelah ada apa selesai media audio dan video ya. Jadi seperti itu. Dan nah, hari ini kita akan membahas tentang media audio. Nah, nanti untuk media audio tuh biasanya saya mengajak di lab dan saya bawakan mikrofon biasanya. Ya, tetapi nanti kalau misalnya teman-teman bisa handle sendiri, bisa produksi sendiri, mungkin kita tidak perlu sampai di lab seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Jadi pengertian audio itu berasal dari kata audible ya. Jadi audible itu artinya ya secara harfiah bahwa sesuatu atau suara yang dapat didengarkan secara wajar ya. Jadi makanya namanya audio. Audio itu eh, diartikan sebagai sesuatu atau suara yang dapat didengarkan secara wajar oleh telinga manusia ya. Jadi telinga manusia itu bisa mendengar itu rentangnya adalah antara 20 sampai 20.000 Hz ya. Jadi di bawah itu atau di atas itu manusia tidak bisa mendengarkannya. Makanya disebut dengan audio. Ya, jadi seperti teman-teman lihat di gambar ini ya. Jadi telinga kita itu bisa mendengar antara ini ya. Jadi antara yang 20 ini sampai yang 20K ini. Ya, jadi jaraknya seperti itu. Nah, di bawah 20 ya, 20 Hz kita tidak bisa mendengarkan ya. Sampai di atas 20K atau 20.000 Hz itu tidak bisa kita dengarkan. Ya, jadi itu apa ya? Ya bisa dikatakan juga sebagai kelebihan dan kelemahan manusia jadinya. Artinya bahwa dengan bentuk seperti itu, kalau misalnya teman-teman bisa mendengarkan audio yang cukup besar suaranya, saya yakin juga akan masalah gitu ya. Jadi bisa mendengarkan suara dari mana-mana gitu kan juga menjadi problem sendiri kayak gitu ya. Jadi itu untuk pengertian audio. Kemudian media audio itu alat yang digunakan dalam penyampaian informasi ya melalui simbol bunyi ya yang diperdengarkan kepada audiens sehingga informasi dapat diterima dengan baik ya. Jadi eh, karena audio ini juga terkadang masih banyak didengarkan gitu ya, masih banyak digunakan untuk beberapa kegiatan gitu ya. Jadi misalnya untuk penyuluhan misalnya di bidang agribisnis dan sebagainya, itu masih beberapa menggunakan seperti itu gitu ya. Kemudian untuk media audio yang dari beberapa referensi mengatakan bahwa 2005 Sadiman mengatakan bahwa media audio itu adalah alat untuk menyampaikan pesan ya yang akan disampaikan ke dalam bentuk lambang-lambang auditif ya. Di sini ada istilah auditif baik itu verbal ya dalam kata-kata ataupun lisan maupun secara non verbal ya. Jadi seperti itu. Jadi menurut Sadiman bahwa media audio itu adalah penyampaian pesan yang disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif ya, baik itu verbal maupun secara nonverbal gitu ya. Nah, kemudian Rifai di tahun 2003 juga mengatakan bahwa media audio itu adalah bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif ya, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan audiens sehingga terjadi proses belajar atau proses mendengarkan yang ada di situ ya. Nanti kita akan melihat beberapa kelebihan dan kekurangannya ya. Yang pertama untuk fungsi media audio ya. Fungsi media audio ini untuk pemusatan perhatian dan mempertahankan perhatian. Ya, jadi eh, media audio itu punya kekuatan dia bisa memberikan perhatian kepada orang karena apa?
karena tidak ada yang bisa dilihat kayak gitu. Maksudnya kita tidak bisa melihat sesuatu kayak gitu, tapi di situ kita bisa mempertahankan perhatian kita gitu ya. Jadi fungsi audio yang pertama seperti itu, kemudian mengikuti pengarahan. Jadi karena memang tadi tidak ada yang bisa kita lihat secara visual, yang bisa kita dengar secara audio saja, maka di situ juga ada proses kita mengikuti ya. Karena salah satu kelemahan yang termasuk kelemahan dalam sebuah audio ketika misalnya ada satu informasi yang missing sebelumnya gitu ya, itu kadang kita jadi tidak tahu tadi ngomong apa ya gitu ya. Makanya kalau misalnya teman-teman yang misalnya tes TOEFL misalnya kayak gitu, itu kan juga kadang kalau misalnya kelewat satu gitu ya, wah tadi ngomong apa ya kayak gitu ya. Makanya dalam bahasa pun itu juga audio itu masih sangat digunakan ya, karena memang itu juga melatih ya ingatan kita gitu ya. Kemudian melatih daya analisis ya, jadi karena tadi tidak ada yang bisa kita lihat dan hanya kita dengar, maka dari apa yang kita dengarkan kita coba menganalisis ya. Analisis ini maksudnya apa sih tadi gitu ya. Jadi informasi apa yang disampaikan tadi dan apa pesan di balik itu gitu ya, apa pesan di balik yang disampaikan itu. Karena di situ kita coba untuk punya punya tugas ya untuk melatih daya analisis kita gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu menentukan arti dan konteks ya, karena tadi karena kita hanya bisa mendengar, maka di situ kita coba untuk menentukan artinya apa sih ini dan konteksnya seperti apa kayak gitu, konteksnya di mana kayak gitu ya. Kemudian memilah informasi dan gagasannya. Ya, jadi dengan adanya media audio ini kita bisa tahu ya informasi apa yang sedang disampaikan dan gagasannya di situ apa gitu ya. Kemudian di sini yang keenam ya, kita dapat merangkum, kemudian mengingat kembali dan menggali informasi apa yang disampaikan ya. Jadi mungkin teman-teman merasa bahwa audio sekarang fungsinya apa sih gitu ya. Jadi mungkin teman-teman sudah jarang juga dengerin misalnya pesan yang bentuknya audio gitu ya. Jadi jarang sekali. Biasanya ya kita kalau misalnya menggunakan audio ya biasanya dari radio ya. Cuman sekarang juga sudah mulai berkembang kembali ya dengan adanya beberapa misalnya podcast ya. Kemudian informasi-informasi yang disampaikan secara audible itu sekarang muncul kembali kayak gitu ya. Jadi malah orang sampai bela-belain untuk untuk berlangganan dengan menggunakan misalnya Spotify dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian untuk jenis-jenis media audio ya, ada beberapa jenis. Yang pertama ada media audio tradisional ya, ini untuk audio kaset yang pertama, yaitu media yang ekonomis, tahan lama dan mudah digunakan ya. Jadi tapi saya rasa ini sudah mulai jarang digunakan meskipun ada beberapa yang masih ya. Kemudian audio siaran ya, audio siaran ini merupakan siaran audio yang diterima melalui radio. Nah, jadi radio merupakan perangkat elektronik yang diciptakan seiring dengan kemajuan teknologi yang ada gitu ya. Kemudian yang selanjutnya untuk yang ketiga ya, untuk media audio tradisional ada telepon ya. Mungkin sekarang perkembangannya adalah ya teman-teman menggunakan smartphone gitu ya. Kemudian juga teman-teman saya yakin juga masih menggunakan audio ya, di mana kalau misalnya malas ngetik kayak gitu ya, kemudian coba untuk menggunakan voice note gitu, kadang seperti itu. Kemudian jenis-jenis media audio ya, jenis media audio yang kedua adalah media audio digital ya. Kalau sekarang yang sudah berkembang yang digital. Yang pertama ada media optik namanya ya. Media optik ini adalah audio digital yang sifatnya optik ya, kemudian disimpan dalam bentuk counterpart yang disebut dengan CD-ROM ya, atau digital video disc atau DVD ya. Kemudian kalau misalnya ditaruh di komputer ya namanya CD-ROM gitu ya, tapi informasi yang disimpan biasanya lebih banyak gitu ya. Kemudian ada audio internet ya. Jadi dalam penggunaannya audio internet ini disampaikan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk memutar kembali. Nah, untuk program audio di internet biasanya disimpan dalam bentuk file MP3 biasanya. Kenapa? Karena MP3 ini memiliki kompresi yang cukup baik ya. Jadi dibandingkan misalnya dengan DVD tadi, dibandingkan dengan CD-ROM itu, untuk MP3 itu kita bisa menyimpan file yang cukup besar kayak gitu ya. Kemudian ada radio internet ya. Sekarang juga radio sudah mulai berkembang ya. Kalau dulu kita hanya dan saya yakin teman-teman juga mendengarkan radio terakhir juga kapan kurang tahu gitu ya. Tapi dengan adanya sekarang radio internet ya, itu sudah mulai merambah ke beberapa tempat kayak gitu. Jadi ada beberapa yang layanan-layanan streaming pun juga sekarang radio masuk di situ kayak gitu ya.
Kenapa sih kadang orang masih banyak mendengarkan radio? Karena radio itu mungkin sifatnya bisa berjalan sendiri ya tanpa kita kontrol dan sebagainya, dan menyajikan informasi yang kadang kita butuhkan juga kayak gitu ya. Kemudian untuk kelebihan dan audio ini saya coba sampaikan aja ya. Jadi sifatnya mudah untuk dipindahkan ya, kemudian bisa mendekati suara asli kayak gitu ya. Jadi kenapa orang masih menggunakan audio? Karena audio ini bisa mendekati suara aslinya ya, suara asli dari yang disampaikan ya. Maksudnya misalnya untuk kita ingin memberikan contoh untuk suara hewan misalnya kayak gitu ya, itu bisa menyampaikan dengan suara yang aslinya ya. Kemudian dapat membantu pendengar itu untuk mendengarkan meningkatkan partisipasi aktifnya ya. Kemudian yang berikutnya dapat meningkatkan fokus audiens terhadap media yang kita gunakan gitu ya. Kemudian untuk kelemahannya ya, untuk kelemahannya mungkin ini juga sudah mulai bisa diatasi ya untuk kelemahannya. Jadi kalau untuk media audio itu butuh penyimpanan yang besar gitu, tapi kalau sekarang sih kayaknya udah enggak ya. Karena saya yakin device-nya teman-teman juga sudah menggunakan penyimpanan yang besar sekali ya. Kemudian kalau yang ini memerlukan software dan hardware spesifik agar suara dapat disampaikan melalui komputer ya. Jadi komputer yang dimaksud di sini juga sekarang bukan hanya komputer PC ya, kemudian komputer desktop yang biasanya teman-teman gunakan, tetapi juga sekarang sudah lebih merambah ke gadget teman-teman gitu ya, device yang digunakan yang dimaksud seperti itu. Nah, sebentar ini saya ada contoh ya. Ini adalah contoh audio. Jadi sebentar ini saya matikan untuk pointernya dulu. Nah, ini karena saya coba cari contoh yang dari agribisnis belum ketemu ya. Jadi di sini saya menyediakan ada naskahnya ya. Sebentar ini saya harus nge-share audionya berarti. Ya. Saya ada contoh, bisa didengarkan mungkin ya. The English we speak. From BBC Learning English. Hello and welcome to The English We Speak. I'm Neil. And I'm Lee. Neil, is that a new watch? Yeah, I got it from my parents. Oh, that's nice. And did I tell you I'm going on holiday soon? No? Where? To Hawaii. Wow. How can you afford a holiday to Hawaii? Oh, my in-laws paid for it. We told them it was too expensive, but we just need a holiday. So your in-laws have paid for your holiday too? I'm thinking of giving up work altogether, actually, Lee. Giving up work? What about the cost of living? Oh, my wife can work. You know what, Lee? I really need to move into a bigger house in a nicer part of London. But you just told me that you're going to give up work. How can you afford a new house if you have no job? Oh, my grandparents will give me some money. They always do. Neil, there's a word for people like you. You are a sponger. A sponger? How rude. When I was at university, I didn't have any money at all. I had to buy second-hand clothes and I could never afford to go out for a meal, even though I had a part-time job. Yeah, me too. But there were all these other students with cars and designer labels, eating in expensive restaurants, all paid for by Daddy. What a bunch of spongers. Yeah. A sponger is a person who gets money, food and other things from other people without paying. Often it's used very negatively to describe people who live off state benefits. Just like a sponge. Yes, a sponge. A sponge soaks up the water all around it. A sponger soaks up gifts, food and money without working. And it can also be used as a verb, to sponge off someone. Yes, it's also a verb, to sponge off someone. But be careful to use the word off with this verb. Whether it's a verb or a noun, it's still not a nice thing to say about someone, Lee. Well, I'm sorry to be rude, but it's true. You are a sponger. Yeah, you're right. I'm a sponger, but I'm proud of it.
So, do you fancy taking me out for dinner? There's a fantastic restaurant I've been meaning to go to. It's very, very expensive, but I'm sure you can afford it, Lee. He's trying to sponge a meal off me. What a sponger. What a sponger. The English we speak. From BBC Learning English. Oke, itu adalah salah satu contoh audio ya. Saya yakin teman-teman memahami apa yang dimaksud tadi. Itu karena di sini saya menampilkan ada teksnya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya hanya mendengar mencoba untuk mencoba teman-teman misalnya untuk ini maksudnya apa misalnya kayak gitu, tapi hanya dengan mendengarkan audionya ya. Saya yakin teman-teman juga, wah ini tadi ngomong tentang apa ya, apalagi menggunakan bahasa yang berbeda kayak gitu. Jadi ada faktor kita harus berkonsentrasi gitu untuk mendengarkan. Jangankan menggunakan bahasa yang berbeda ya, menggunakan bahasa kita pun juga kadang juga kalau misalnya ada satu yang missing, tadi ini menyampaikan tentang apa ya gitu ya. Nah seperti itu ya. Itu adalah salah satu contoh audio. Saya coba cari yang untuk agribisnis agak susah ketemunya. Makanya nanti ini menjadi bagian dari latihannya teman-teman ya. Karena sebentar. Untuk latihannya nanti kita akan coba untuk berkelompok ya, untuk tugasnya berkelompok. Jadi teman-teman akan saya minta untuk membuat sebuah naskah audio ya, yang fungsinya untuk penyuluhan agribisnis atau setidaknya memberikan materi tentang agribisnis kayak gitu, tentang pertanian ya. Nah nanti bentuknya teman-teman bisa bentuk misalnya mau percakapan silahkan ya. Mau bentuk monolog ya silahkan, atau bentuk pengumuman juga nggak apa-apa ya. Jadi pilih salah satu silahkan, atau misalnya wah Pak saya mau gabung yang tadi ketiga-tiganya boleh ya. Yang penting nanti di situ kalau misalnya mau ada percakapan yang diambil silahkan, mau monolog juga nggak apa-apa ya. Kemudian setelah naskah itu dibuat ya, teman-teman bisa merekam dan mengedit menggunakan software untuk recording. Ya teman di sini saya mencontohkan atau merekomendasikan teman-teman bisa menggunakan yang gratis ya. Yang gratis Audacity namanya. Nah, nanti saya akan sedikit mendemokan untuk penggunaannya ya. Nanti kalau misalnya teman-teman aman bisa menggunakan, misalnya Pak saya menggunakan ponsel untuk rekamannya kemudian ngeditnya dengan Audacity, itu silahkan, nggak apa-apa ya. Biasanya kalau yang kelas yang saya lakukan secara offline biasanya saya bawakan mikrofon sih biasanya ya. Cuman karena memang semester ini saya agak sulit untuk luring ya, karena memang kuliahnya cukup banyak gitu ya. Nah bentuk softwarenya seperti ini teman-teman ya, nanti akan saya sediakan linknya untuk. Oh ada yang tanya Mas Ade, terima kasih, kalau dibuat podcast gimana Pak? Boleh ya, nanti kan di situ bentuknya juga ada monolognya ya, kalau misalnya mau dibikin podcast juga nggak apa-apa, boleh ya. Yang penting makanya di situ kan saya memberikan ada 3 jenis yang mau digunakan silahkan ya. Misalnya mau ada bentuk percakapan, mau ada monolog atau apa gitu boleh ya. Karena podcast itu juga kan ada berbagai macam bentuk ya. Ada yang bentuknya percakapan gitu juga, ada yang bentuk monolog juga ada gitu ya. Makanya silahkan mau dibuat seperti apa silahkan ya. Nah di sini nanti saya merekomendasikan software yang ini gratis ya. Ini softwarenya gratis. Makanya saya rekomendasikan namanya Audacity. Ini cukup powerful juga ya. Cuman ini harus menggunakan PC ya. Ini harus menggunakan PC untuk penggunaannya. Sehingga waktu dulu tuh ada yang nanya, Pak saya kok udah install udah download Audacity-nya tapi nggak bisa diinstal gitu katanya. Ternyata dia menggunakan HP ya, nggak bisa ya. Sekarang saya coba untuk tunjukkan ya untuk fitur-fiturnya. Jadi ini medianya atau videonya ini juga kuliahnya saya rekam juga nanti akan saya upload ya. Nanti biar teman-teman juga bisa tahu untuk prosesnya. Nah, secara fungsi ya, ini ada beberapa bagian di dalam Audacity ini. Untuk merekam teman-teman bisa menggunakan tombol rekam ini, tombol record ini, kemudian untuk play di sini, kemudian untuk stop ini, kemudian untuk pause seperti ini ya. Kemudian nanti kalau misalnya teman-teman merekam menggunakan komputer misalnya ya, itu bisa memilih device-nya di sini ya. Karena di sini saya menggunakan mikrofon yang USB ya, saya pilih yang USB ini. Kemudian untuk speakernya silahkan bisa disesuaikan ya. Saya akan coba ini jadi untuk misalnya saya ingin mulai merekam ya. Jadi ini adalah untuk saya coba tes rekam menggunakan Audacity.
Jadi nanti teman-teman juga bisa mengikuti langkah-langkah yang saya gunakan ini gitu ya. Jadi untuk merekamnya simple sekali, tinggal teman-teman pencet tombol rekam yang ada di sini. Kemudian kalau sudah selesai, tinggal di stop ya. Ya seperti ini. Yang stop ini ya. Tinggal di stop, udah ya. Jadi sudah jadi bentuk audionya. Kalau teman-teman sebentar, sepertinya audionya nggak bakal kedengeran sih. Ini hasil rekaman saya ya. Jadi sebentar saya share audionya aja biar kedengeran. Udah kedengeran mestinya. Nah ini contoh yang hasil saya rekaman tadi ya. Teman-teman bisa lihat. Kalau misalnya menggunakan PC untuk play sama stopnya itu bisa menggunakan spasi atau pakai ini juga nggak apa-apa ya. Kalau saya play. Nah, ya, ini adalah hasil rekaman saya menggunakan Audacity. Nah, misalnya ya, wah Pak saya ingin mengurangi beberapa bagian yang tidak dipakai misalnya. Misalnya di bagian belakang ini nih. Nah, ini misalnya ini kan tidak saya gunakan nih yang belakang ya. Teman-teman bisa langsung dipotong aja di sini ya. Potongnya menggunakan sebentar. Harusnya sih ini. Sebentar. Ini kayaknya. Bukan. Ini harusnya ada icon untuk motongnya. Bukan. Ini bukan ya? Saya kok lupa malah. Oh, ini untuk ganti track. Wah. Sebentar, saya coba untuk ini bisa digeser sih harusnya. Saya biasanya pakai bukan yang ini. Sebentar, saya cari dulu. Oke. Oh ini. Ini kayaknya bisa. Nah, ya. Bisa pakai cut. Harusnya sih bukan cut kayaknya sih. Coba nanti saya carikan lagi ya. Tapi ini bisa juga sih digunakan. Jadi tadi langkahnya adalah teman-teman bisa milih yang mau dibuang gitu ya. Kemudian di cut aja. Ya. Jadi bagiannya akan hilang. Nah, ya jadi bagian yang tidak diinginkan bisa hilang kayak gitu ya. Misalnya saya akan membuang bagian yang ini misalnya. Nah, misalnya ada E-nya misalnya kayak gitu mau dihilangin gitu ya. Itu juga bisa sih ya, tinggal dibuang. Nah, jadi kalau tadi saya ada E-nya di sini, saya coba. Nah, misalnya biar tidak ada E-nya, misalnya wah ini biar lebih bagus gitu gak ada E-nya, itu bisa dibuang aja ya. Nah, jadi udah E-nya udah hilang ya. Kemudian Ctrl Z malah. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita bisa naikin juga ya, bisa mengamplify. Jadi bisa meningkatkan. Ini kan suaranya misalnya kecil nih ya. Kemudian pengen dinaikkan misalnya kayak gitu, mau diamplify sampai berapa misalnya? 5 aja misalnya ya. Nah, jadi filenya sekarang jadi agak lebih kelihatan ya. Ini kan misalnya kecil segini ya. Kemudian ini diseleksi semuanya misalnya, atau langsung di double klik aja, biasanya langsung semuanya kepilih. Kemudian di efek, kemudian di amplify ya. Amplify misalnya saya sampai 10 misalnya ya. Saya jadikan 10.
Nah, jadi filenya jadi tambah besar ya. Sama, dan misalnya teman-teman ingin membuat satu bagian yang besar misalnya saya ingin membuat bagian yang besar ini aja misalnya, kemudian di efek, kemudian amplify, kemudian naikkan ya. Nah, ini jadi bagian yang besar seperti itu ya. Kemudian bagian yang lain yang bisa digunakan ya, misalnya bagian ini tadi ini saya perbesar semua ya. Nggak bisa. Saya coba perbesar dulu aja biar agak lebih gede suaranya. Saya udah naikin, kemudian saya naikin gini. Nah, kemudian pengen diberikan efek gitu boleh ya. Misalnya ada satu bagian yang ingin diberikan suara yang baik lain gitu ya. Misalnya menggunakan ada echo-nya misalnya ya. Nah, ini bisa di preview dulu. Nah, jadi ada delay kayak gitu ya. Atau misalnya ingin menggunakan ada mana pitch. Sini nggak ada menunya. Harusnya ada sih. Ada pitch-nya harusnya. Coba saya ganti. Bukan. Ini ya, bisa dinaikin ya. Nah, itu ya. Misalnya ingin dirubah suaranya gitu bisa ya. Nah, misalnya saya oke ya. Nah, ini ada berapa bagian. Nah, jadi ini juga sama, misalnya mau dirubah pitch-nya biar kalau tadi kan cepet ya, ini mau di-slow-in misalnya kayak gitu. Nah, jadi suaranya berubah ya. Itu bisa digunakan seperti itu. Oke ya. Jadi ini suaranya yang normal seperti ini. Nah, itu jadi langkahnya seperti itu ya. Kalau misalnya filenya sudah oke, dirasa udah siap misalnya ya, kemudian bisa diekspor ya. Ekspor audio ya. Kemudian ini saya taruh di mana ya? Di desktop aja deh. Misalnya ini saya taruh di desktop, misalnya ini contoh audio ya. Taruh namanya contoh audio. Oke. Sebentar, ini saya save dulu sepertinya, harus di save dulu. Save project. Oh, udah. Coba di sini ya. Di desktop. Contoh audio. Oke, kemudian saya coba ekspor biar jadi tadi import ya. Kayaknya tadi salah. Export, kemudian export as MP3 ya. Export as MP3. Kemudian saya taruh di desktop ya. Kemudian saya save. Nah, ini kalau misalnya ini saya, kalau teman-teman misalnya mau tambahkan boleh ya di sini, misalnya nama artisnya siapa, track title-nya berapa dan sebagainya. Tapi kalau tidak dibutuhkan, oke aja. Kemudian saya coba cari filenya di desktop ya. Nah, ini filenya tadi ya. Saya coba play. Nah, udah ya. Jadi bisa langkahnya seperti itu. Kemudian kalau yang tadi kan ini kita rekam di sini ya. Kita rekam yang ada di sini. Kemudian kalau misalnya saya sudah rekam di ponsel misalnya ya. Saya rekam di HP, kemudian mau saya masukkan untuk diedit ke Audacity gitu, bisa juga ya. Kita coba, teman-teman bisa menggunakan tombol new.
seperti ini ya, dia akan menampilkan yang halaman blanknya. Kemudian teman-teman bisa import ya, bisa import audio ya. Kemudian saya akan ambil lagi yang contoh tadi aja ya, contoh audio yang ini nih. Ya misalnya ditaruh filenya di mana? Ini tapi ini saya mengambil yang tadi yang saya buat ya. Ini kan ceritanya teman-teman udah rekam dalam bentuk MP3 misalnya, kemudian di open. Nah, ini juga sama ya. Nanti tinggal diedit di sini aja ya. Ini sebenarnya file yang tadi sama ya, kalau teman-teman dengarkan. Nah, itu ya. Jadi langkahnya seperti itu. Silakan bisa teman-teman bisa nanti bisa menggunakan langkah-langkah ini, bisa untuk misalnya suaranya kurang keras dan sebagainya, ada noise dan sebagainya, nanti bisa dieksplor yang ada di sini ya. Karena di sini ada efek ya, ada namanya noise reduction dan sebagainya. Jadi di tempat saya tidak begitu terdengar noise-nya karena memang saya menggunakan device untuk recordingnya yang mungkin agak lebih apa ya, lebih high lah. Kalau misalnya teman-teman menggunakan ponsel dan biasanya direkam di ruang terbuka, itu biasanya ada noise biasanya ya. Nah, nanti langkah-langkah ini bisa digunakan. Oke, sip ya. Itu untuk latihannya. Silahkan kalau misalnya mau ada yang ditanyakan sebelum berakhir, silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada berarti udah jelas ya. Nanti teman-teman ini bantuk lagi. Bentuk kelompok masing-masing 2 sampai 3 mahasiswa ya. Amannya sih 3 aja nggak apa-apa ya. Kemudian silakan teman-teman bisa nyusun naskah audionya, bisa copy paste nggak apa-apa sebenarnya. Tapi lebih bagus kalau misalnya teman-teman punya naskah sendiri, itu akan lebih baik ya. Kemudian nanti bentuknya bisa percakapan, monolog atau pengumuman atau apapun ya. Kemudian nanti teman-teman bisa rekam dan edit menggunakan software yang tadi saya contohkan. Nanti link untuk download softwarenya di mana nanti saya berikan ya. Atau kalau enggak teman-teman googling aja, bisa googling dengan keyword Audacity kayak gitu. Itu biasanya udah ketemu ya. Oke teman-teman, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk materi kita hari ini mungkin sampai di situ dulu ya. Nanti silahkan. Oh silahkan monggo Mas. Deadline-nya seminggu Mas biasa. Ya oke, siap. Ada lagi? Baik ya, ini nanti untuk videonya saya coba upload di YouTube ya. Kalau misalnya teman-teman lupa tadi langkah-langkahnya, bisa dicek di video di YouTube-nya ya. Nanti untuk linknya saya sediakan juga di Google Classroom. Baik teman-teman, kalau misalnya tidak ada, mungkin untuk hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.